Nah, ini durian, tapi bukan di kebun saya nih ya. Pagi-pagi kami baru sampai di sini. Ini kebun mama angkat saya. Kebetulan kalau punya saya di situ perbatasannya. Jadi ada pohon pinang ke sana. Nah, itu punya saya, di sini punya mama angkat saya. Ini areanya. Ini kurang lebih setengah 6 pagi, kita belum bisa lihat buah durian ke atas. Tapi kita lihat yang udah berada di bawah aja. Nah, ini yang udah jatuh dari tadi malam sampai sekarang. Ini baru permulaan kayaknya. Kebetulan mama angkat ini udah punya pondok. Kita belum pasang atap. Nah, ini suasana di pagi hari di pegunungan. Nah, ini cara kami membawa durian pakai ini. Namanya ambung. Ambung ini harganya kurang lebih 250.000 sebesar ini. Ini bisa berapa biji nih, Jang? 80 katanya, bisa 80 biji. Nah, itu. Ini yang saya gendong dari bawah ke atas. Kelengkapan. Di sini ada perlengkapan untuk masak. Nah, ini durian yang dimuat. Ini di dalam tungkupan ini ada kurang lebih 200-an. Kalau ini adalah 100-an ini. Nah, ini yang cara membawa durian dari gunung ke jalur bawah. Ini caranya. Dimuat dalam ambung seperti ini. Nanti kalau full itu kata dia dirajut namanya, diikat lagi ke atas pakai rotan supaya nggak jatuh. Ternyata semakin tinggi bawaannya, semakin tingkat keseimbangannya semakin baik kata beliau ini, karena dia yang biasa menggendong buah durian dengan tingginya bawaan atau jumlah banyak, maka lebih ringan. Seharusnya makin banyak makin berat, tapi menurut dia makin banyak makin ringan karena posisi keseimbangan itu ada gitu. Nah, itu dia. Ini dia. Jadi Jang bisa ngambung berapa puluh? Yang pernah banyak kalau durian besar berapa puluh? Sekitar 70 lebihan. 70 lebih. Kalau yang sedang kira-kira berapa? Sampai 85 pernah? 90 lebih. 90 biji lebih. Berarti kalau dikali 1,5 kilo, nah ini orang ini mampu mengangkat durian kurang lebih 100 kilo lebih dengan tanjakan seperti ini. Ini saya tunjukkan. Nah, itu tanjakan ke bawah. Itu tingkat kemiringan tuh ke sana bawah, tanjakan. Nah, gitu. Jadi betul-betul orang-orang yang memang punya kemampuan yang luar biasa. Kalau menurut saya itu betul-betul luar biasa keahliannya. Jadi dengan kondisi tanjakan seperti ini dia mampu bawa di atas dari 100 kilo atau jumlah buah itu lebih dari 90 biji. Nah, ternyata semakin tinggi, semakin banyak kata dia, maka semakin ringan cara membawanya. Jadi posisinya itu posisi yang memang harus tingkat keseimbangan antara atas dengan bawah. Kemudian ada tingkat kemiringan juga. Nah, ini udah ada 50 belum? 40 lebih. Nah, ini 40 lebih, 40 biji lebih. Bayangkan ini. Tapi harus terbiasa ya. Kalau saya belum mampu. Saya paling mampunya 40. Itu udah paling banyak kalau saya. Nah, ini kebun durian ini belum bisa kita lihat buahnya. Nah, ini kami masih berada di area kebun punya mama angkat saya. Kebetulan beliau hari ini libur karena nggak ke kebun. Nah, ini dia. Jadi kami orang Kalimantan ini alhamdulillah yang mana sering ke kebun kondisi tubuhnya sehat-sehat ya. Kalau saya tinggal beda kabupaten. Jadi sore kemarin kami berangkat karena hujan. Jadi dari rumah saya ke sini kurang lebih 110 km dari rumah saya ke sini, ke kebun saya, beda kabupaten. Nah, alhamdulillah ini si bocil saya karena dia libur, dia ikut saya ke hutan karena memang dia juga senang bertualang. Dari kecil, dari ukuran kecil saya ajarkan dia ke hutan supaya dia bisa bersahabat dengan alam. Dia mengerti juga bagaimana cara mencintai alam.
Nah ini, jadi orang Kalimantan alhamdulillah sehat-sehat. Jadi kami kalau lihat buah durian ini udah hilang selera makan. Jadi ini nanti akan kita olah untuk dibikin londek namanya. Kalau di kampung kami namanya londek. Londek itu durian yang dipisahkan dari bijinya. Kemudian nanti akan kita bawa turun ke kampung. Sampai di kampung itu biasanya kita jual untuk dijadikan dodol durian. Jadi kalau kata orang Kalimantan namanya lempuk, lempuk durian. Mungkin kalau orang-orang di daerah Jawa namanya dodol durian. Jadi durian yang diambil isinya kemudian diolah itu diaduk kurang lebih 3 jam masak enggak? 2 jam setengah. 2 jam setengah masak. Jadi orang-orang yang udah terbiasa 2 jam setengah masak. Kalau kita yang nggak terbiasa mungkin hampir 3 jam baru matang. Jadi tanpa bahan pengawet dia bisa tahan sampai 2 tahun tahan ya. Sampai 2 tahun tahan kalau disimpan dalam kaleng. Jadi dalam kaleng itu 2 tahun tahan. Nah itu ada lautan di sana. Jadi ketinggian di sini kurang lebih 1.400 meter di atas permukaan laut. Nah, kurang lebih di tempat saya jalur sana 1.400 meter di atas permukaan laut. Nanti kita lihat keseruan kami di kebun saya.